Nah, kemudian ada atribut tambahan dari prototype int muatan max, itu menunjukkan bahwa menyimpan kapasitas maksimum muatan yang dapat dibawa truk misalnya dalam kilogram ataupun ton. Modifier prototype memungkinkan atribut ini diakses oleh kelas turunan maupun kelas lain dalam package yang sama. Dari metode setter dan getter, itu mengubah nilai kapasitas muatan maksimum pada set muatan max. Kemudian dari get itu akan mengambil nilai kapasitas muatan maksimum. Dengan setter dan getter, data tetap terenkapsulasi sehingga lebih aman dan juga terkontrol. Lanjut ada kelas taksi Japa. Nah, di sini juga ada public class taksi extend mobil. Itu merupakan bagian dari turunan mobil. Kelas ini berada dalam package bagian A, bagian B, dan juga digunakan oleh kelas kendaraan, mobil, dan turunan lainnya. Yang sudah saya jelaskan kan ada inheritance, yaitu ada pewarisan. Nah, kelas taksi adalah subkelas dari mobil yang berarti mewarisi atribut dari mobil seperti bahan bakar, kapasitas mesin, serta dari kendaraan, jumlah roda, dan juga warna. Mewarisi metode setter dan getter dari kelas induk ini adalah contoh multilevel inheritance dalam OOP. Kendaraan disebut sebagai kelas induk dasar, mobil turunan dari kendaraan, kemudian taksi adalah turunan dari mobil. Atribut tambahannya yaitu ada prototype int tarif awal dan juga integer tarif per kilometer. Tarif awal menyimpan tarif dasar saat penumpang mulai naik taksi. Tarif per km menyimpan tarif tambahan per kilometer perjalanan. Modifier prototype memungkinkan atribut ini diakses oleh kelas turunan maupun kelas lain dalam package yang sama. Metode setter dan getter itu set tarif awal adalah mengatur tarif awal. Seperti biasa dalam get, itu artinya mengambil nilai dari tarif awal. Kemudian ada set tarif per kilometer, itu mengatur tarif per kilometer. Get tarif per kilometer itu mengambil nilai tarif per kilometer. Ini menunjukkan penerapan encapsulation di mana data disimpan secara aman dan hanya bisa diakses oleh melalui metode secara khusus. Nah, setelah kita membuat sebuah kelas dari kendaraan, mobil, sepeda, truk, dan juga taksi, selanjutnya kita akan melakukan suatu testing atau min untuk menampilkan suatu output dari masing-masing kelas ini. Nah, tujuan utamanya yaitu kelas test berfungsi sebagai data kelas atau kelas pengujian. Di dalamnya terdapat metode main yang menjadi titik awal eksekusi program. Kelas ini digunakan untuk mendemonstrasikan cara membuat objek dari kelas turunan seperti truk, taksi, dan sepeda dan menampilkan data yang sudah diisi. Struktur programnya itu untuk membuat objek truk, ada truk 1, truk 2 dibuat dari kelas suatu truk. Setiap objek diberi nilai atribut, jumlah roda, warna, bahan bakar, kapasitas mesin, dan juga muatan maksimum. Menunjukkan bagaimana kelas truk atau turunan dari mobil dapat digunakan untuk menyimpan data kendaraan berat. Kemudian membuat objek taksi, yaitu ada taksi 1 dan juga taksi 2 dibuat dari kelas taksi. Atribut yang diisi yaitu ada jumlah roda, warna, bahan bakar, kapasitas mesin, tarif awal, juga tarif per kilometer. Menunjukkan bagaimana si kelas taksi ini turunan dari mobil dapat digunakan untuk menyimpan data kendaraan umum dengan sistem tarif. Kemudian dari objek sepeda ada sepeda 1 dan juga sepeda 2 dibuat dari kelas sepeda. Atribut yang diisi jumlah roda atau warna atau juga jumlah saddle dan jumlah gear itu menunjukkan bagaimana kelas sepeda turunan dari kendaraan dapat digunakan untuk menyimpan data kendaraan sederhana tanpa mesin. Nah, outputnya kita akan menggunakan sistem auto pinlen untuk menampilkan data dari setiap masing-masing objeknya. Nah, output itu dibagi menjadi 3 bagian, ada data truk, data taksi, dan juga data sepeda. Format output menampilkan semua atribut yang sudah diisi sehingga Udin bisa melihat nyata dari penggunaan setter dan juga getter. Setelah kita melakukan proses run file dari kelas main atau testing, di sini terdapat data menunjukkan suatu output dari data truk, data taksi, dan juga data sepeda. Output ini menampilkan data objek kendaraan yang telah dibuat dari kelas turunan, truk, taksi, dan juga sepeda. Setiap objek memiliki atribut yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis kendaraan.
Hal ini menunjukkan bagaimana konsep object-oriented programming bekerja. Setiap kelas turunan memperluas kelas induk dengan atribut spesifik. Lalu objek yang dibuat menampilkan data sesuai dengan pengaturan. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam data truk 1 itu beroda 4, warna kuning, bahan bakar solar, kapasitas mesin 1500 cc, muatan maksimum 1000 kg. Kemudian ada truk 2 dengan rodanya 6, warna merah, bahan bakar solar, kapasitas mesin 2000 cc dan juga muatan maksimum. Begitupun dengan data taksi dan sebagainya, bisa kita lihat dari roda, warna, bahan bakar, mesin, tarif awal, dan tarif per kilometernya. Kemudian dari taksi 2 juga sama, ada datanya roda, warna, bahan bakar, mesin, tarif awal, tarif per kilometer. Kemudian dari sepeda juga sama, dari roda, warna, saddle, dan juga gear. Begitupun dengan sepeda 2 dan juga seterusnya dari sepeda-sepeda yang pengen ditampilkan dari data itu. Nah, pada truk ditampilkan sebagai kendaraan berat dengan atribut tambahan berupa muatan maksimum. Perbedaan jumlah roda, kapasitas mesin, dan juga muatan menunjukkan variasi spesifikasi truk sesuai dengan kebutuhan yang diangkut. Kemudian dari taksi itu menampilkan sebagai kendaraan umum dengan atribut tambahan berupa tarif awal dan juga tarif per kilometer. Perbedaan tarif menunjukkan variasi layanan taksi, misalnya berdasarkan perusahaan ataupun jenis kendaraan. Kemudian pada sepeda ditampilkan sebagai kendaraan sederhana tanpa mesin dengan atribut tambahan berupa jumlah saddle dan juga jumlah gear. Perbedaan jumlah roda, saddle, dan gear menunjukkan variasi jenis sepeda, misalnya ke sepeda roda 3 untuk anak-anak atau sepeda balap dengan banyak gear. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah output ini memperlihatkan bagaimana kelas turunan seperti truk, taksi, dan juga sepeda memperluas kelas induk kendaraan dengan atribut spesifik. Setiap objek yang dibuat memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis kendaraan yang direpresentasikan atau disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian program ini menjadi contoh nyata penerapan OOP atau Inheritance dan Encapsulation dalam Java, di mana data kendaraan dapat diatur melalui setter dan ditampilkan melalui getter. Audiens juga bisa melihat bahwa dengan struktur OOP ini kita dapat membuat sistem yang modular, reusable, dan mudah dikembangkan di berbagai jenis kendaraan. Jadi segitu dari presentasi saya mengenai dari hasil tugas dari 2 soal ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya pahami dan cermati dari ini mudah-mudahan bisa saya pahami dan juga menjadi ilmu buat teman-teman semuanya. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam penyampaian dan juga percakapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.